Halo, Assalamualaikum Bapak Guru hebat. Salam Guru Penggerak. Kenalkan saya Fitri Cahyanti, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon dari SMA Negeri 1 Kaliwudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dalam pendidikan guru penggerak. Dalam mengkoneksikan atau mengaitkan beberapa modul yang telah kita ajari, ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kita dalam menjawab semua itu. Nah, pertanyaan pematik yang pertama yaitu, apa kesimpulan tentang perubahan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Setelah mempelajari modul 2.2 yakni pembelajaran sosial dan emosional, sebagai pemimpin pembelajaran saya merasa terjadi peningkatan, baik itu peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembelajaran. Dalam mempelajari pembelajaran sosial emosional, saya mengetahui bahwa ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus kita kembangkan. 5 kompetensi sosial emosional tersebut antara lain adalah kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, dalam mempelajari modul 2.2, keterampilan dalam mengimplementasikan kompetensi sosial emosional, saya merasa komunikasi saya menjadi jauh lebih efektif, manajemen kelas juga menjadi meningkat, sementara sikap saya juga menjadi lebih empatik dan inklusif bagi murid saya. Sehingga mendukung pembelajaran yang suportif, responsif terhadap kebutuhan belajar murid. Untuk pertanyaan pematik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.1 yakni di dalam modul 2.2 kita mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional yang dimana pembelajaran tersebut dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Sehingga diharapkan dapatnya tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sangat mendukung isi dari modul 1.1, yakni Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Dan pembelajaran sosial emosional ini lebih menitik beratkan juga pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang luhur dan dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kaitan yang selanjutnya adalah antara modul 2.2 dengan 1.2. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, terutama dalam pengelolaan 5 kompetensi sosial emosional di kelas. Sehingga dengan cara itu diharapkan nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid dapat tercapai dan berjalan secara seimbang. Keterkaitan selanjutnya adalah kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 yakni visi guru penggerak melalui pembelajaran sosial emosional dan peningkatan alur bagja. Kita sebagai guru diharapkan mampu untuk menggali nilai-nilai positif dalam diri siswa. Nilai-nilai positif tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya sekolah. Pelaksanaan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan, sehingga akan membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan selanjutnya adalah kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.4, yakni budaya positif. Di dalam pembelajaran sosial emosional, sangat erat kaitannya dengan budaya positif.
Di sana, guru dan murid akan mampu menyadari dan mengontrol dirinya dalam setiap kegiatan pembelajaran, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan, yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan ikut terwujud. Terakhir dalam koneksi antar materi kali ini adalah kaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi emosional karakter murid yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid. Baik itu pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses, maupun produk yang nantinya dapat disesuaikan dengan minat murid. Akhirnya, semua modul yang kita pelajari bertujuan untuk membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan yang menyeluruh dan berpusat pada murid. Setelah melakukan elaborasi pemahaman, melakukan praktik pembelajaran sosial emosional, dan mengaitkan modul pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya, saya berkesimpulan bahwa sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya, bersamaan dengan pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Sehingga pada praktiknya saya hanya fokus pada proses penyampaian materi saja, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tetapi, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya sadar bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah. Hal itu dikarenakan mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk bagi murid-murid kita. Karena setelah mereka terjun ke masyarakat, ternyata kompetensi murid dalam mengelola dirinya dan bagaimana mereka bersosialisasi di masyarakat akan sangat diperlukan. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Hal yang pertama yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal mendasar yang kedua yakni kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan dari 5 kompetensi sosial dan emosional tadi. Kemudian hal yang mendasar yang terakhir yaitu dalam penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Nama bagi murid dan bagi rekan sejawat saya adalah perubahan penerapan yang akan saya lakukan bagi murid. Yang pertama adalah dengan pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE, di mana pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka, sesuai dengan ragam budaya. Kemudian penerapan yang kedua adalah dengan cara pembelajaran akademik yang diintegrasikan ke dalam kompetensi sosial emosional, yakni dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran, baik itu materi akademik, seni musik, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, penerapan yang ketiga adalah melakukan keterlibatan murid,
yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan membuat keputusan. Terakhir, penerapan yang akan saya lakukan untuk perubahan bagi rekan sejawat saya adalah yang pertama, saya ingin menjadi tauladan, yaitu dengan menerapkan KSE dalam peran dan tugas serta menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Kemudian penerapan yang kedua yaitu dengan belajar, yakni membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antara rekan sejawat, mengembangkan pola pikir yang bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, kemudian melakukan waktu untuk berintrospeksi diri atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Selanjutnya, penerapan yang terakhir yaitu berkolaborasi, yaitu saya berusaha untuk membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas, belajar secara profesional, dan membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE itu sendiri dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian pembahasan dari koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional kali ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.